Halo saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semuanya teman-teman? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, saya menemukan sebuah video dan saya rasa video ini perlu kita dengarkan, ya, yaitu pembicaraan antara guru gembul dengan Abang Ade Armando, teman-teman. Ini berbicara mengenai bagaimana nasib kita ke depan sebagai kaum minoritas di Republik Indonesia ini ketika Prabowo menjadi presiden, teman-teman. Nah, saya melihat analisa-analisa tajam dari Abang Ade Armando itu dibicarakan di sini, teman-teman. Mengapa kita perlu mendengarkan ini? Mengapa kita perlu mencermati ini? Karena ini sangat bersentuhan langsung dengan kita sebagai kelompok minoritas. Apakah kaum radikal akan semakin semena-mena di bawah kepemimpinan Prabowo atau sebaliknya? Untuk itu, marilah teman-teman kita saksikan, kita cermati, kita amati ya bagaimana analisa dari Abang Ade Armando tentang toleransi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nantinya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya. Tontonlah video ini dari awal sampai selesai supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya ada di sebuah ruangan ber-AC tapi bergema bersama seorang yang sempat menjadi public enemy bahkan sempat digebukin rame-rame sama orang yang seperti itulah. Dan ini juga mungkin obrolan yang agak mengecewakan atau kontroversial untuk sebagian orang karena ya masih banyak juga Pak yang kebencian-kebencian seperti itu. Kita susah untuk beradu gagasan tanpa kebencian terhadap pribadinya ya di Indonesia seperti itu. Tapi sekarang kita akan berbincang dengan Pak Ade Armando sebagai seorang akademisi terkait dengan apa yang mungkin beliau ramalkan terkait dengan semangat toleransi masyarakat Indonesia di era pemerintahan yang baru, terkait dengan keberagamaan, terkait dengan keragaman. Kabar baik, Pak? Ya, kita lihat, tapi nanti kita bicarakan. Oke, kita langsung pada pertanyaan yang sangat yang to the point, Pak. Apa menurut Bapak yang akan terjadi setelah Pak Prabowo nanti menjabat? Ya. Pertama-tama saya terus terang tidak cukup dekat dengan Pak Prabowo ya untuk bisa meramalkan, kalau Anda sebut meramalkan, tentang
kebijakan-kebijakan apa yang dia akan ambil ya dalam hal menangani misalnya saya nggak tahu istilah yang paling tepat yang mungkin biasa Anda lakukan, radikalisasi agama, konservatisme dan islamisasi ya dan seterusnya itu dia sendiri cara pandangnya seperti apa sih? Karena begini, kan kita pernah tahu bahwa pada tahun 2014-2019 beliau itu ketika dia maju sebagai calon presiden, dia sebetulnya bersekutu dengan kelompok-kelompok 212, Rizik Syihab dan kawan-kawan kan. Tapi kan kemudian dalam 5 tahun terakhir kelihatannya hubungan tersebut merenggang. Sampai-sampai saya mendengar dari alumni 212 dikatakan bahwa nggak mungkin mereka mendukung Pak Prabowo kembali. Ya. Disebut pengkhianat. Disebut pengkhianat ya. Saya juga bicara sama keluarganya Pak Prabowo dan sebetulnya sejak lama saya harusnya bisa menilai bahwa Pak Prabowo itu pada dasarnya orang yang memang tidak punya kecenderungan ke arah membela kelompok-kelompok radikal tersebut ya. Mengingat siapa dia, siapa keluarganya, apa latar belakang pendidikannya, latar belakang politiknya dan seterusnya. Tapi paling tidak kita pernah melihat bahwa pada 2 kali periode yang saya maksud plus tahun 2016-2017 di Jakarta ya, beliau itu kan memang secara mudah akan kita kategorisasikan sebagai orang yang mendukung atau yang berada bersama-sama bersekutu dengan kelompok-kelompok radikal tersebut. Nah, dari percakapan-percakapan yang saya lakukan dengan beliau sendiri, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan berbagai pihak, saya menangkap kesan bahwa itu adalah sesuatu dari masa lalunya yang dia tidak akan kembali ke sana. Maksud saya begini, kebencian yang Anda katakan tadi, yang orang sudah bersumpah bahwa kita nggak akan lagi mendukung Prabowo gitu ya, dari kelompok-kelompok radikal tersebut, itu adalah sebuah cerminan dari sikap kelompok-kelompok tersebut terhadap sikap Prabowo sekarang ya. Dan kata lain saya mau bilang, itu menjelaskan, menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang sudah seperti menjaga jarak dengan mereka dan dia sendiri mengakuinya ya, walaupun dia tidak secara tegas mengatakannya bahwa dia membenci atau menjauhi atau apapun, tapi jelas saya mendapat kesan bahwa dia sudah lagi tidak berada pada kubu yang sama, pada kereta yang sama. Ini sikapnya seperti kita berada di spektrum yang berbeda, dan saya rasa itulah yang menjelaskan kenapa akhirnya kelompok-kelompok tersebut sampai mengeluarkan pernyataan sepedas itu ya. Walaupun yang menyatakan itu kan memang bukan junjungannya, tapi orang-orang di bawahnya kan, operator lapangannya kan yang bilang bahwa kita nggak mungkin dukung Pak Prabowo lagi. Jadi di satu sisi ini adalah sebuah kabar baik tentang Pak Prabowo. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah, tapi apakah dia akan menjadi seperti Pak Jokowi yang memang secara tegas memerangi kelompok-kelompok radikal tersebut ya. Ini yang saya harus tunggu perkembangannya ya, karena mengambil keputusan untuk tanda petik memerangi bukan secara fisik ya, bukan secara senjata, tapi memerangi secara ide, secara mengeluarkan policy kebijakan-kebijakan yang membela keberagaman, membela kaum minoritas. Apakah Pak Prabowo akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan semacam itu? Ya, saya nggak berani nyatakan sekarang, karena memang kita harus menunggu bukti-bukti lebih jauh tentang seberapa jauh Pak Prabowo punya sikap yang sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi saja bagi saya masih kurang, ya. Iya dong, karena apa yang terjadi sekarang, kita melihat bagaimana gereja masih dilarang, ya. Kita melihat Ahmadiyah masih diserang dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa betapapun Pak Jokowi sudah berusaha untuk menunjukkan sikap yang tegas dan keras terhadap mereka, toh itu masih terus terjadi. Betapapun orang seperti Menteri Agama sudah menunjukkan sikap yang tegas dan keras, itu pun masih diabaikan oleh kelompok-kelompok tersebut, ya. Karena itu kan idealnya adalah apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, terutama dalam periode kedua pemerintahannya 2019-2024, itu harusnya dilanjutkan oleh penggantinya kan. Nah itu yang saya nggak berani ramalkan dulu untuk sekarang. Oh ya maaf, saya kepikiran sebuah skema cerita bahwa
sekarang kan Pak Prabowo itu koalisinya gemuk sekali. Ya. Hampir semua partai politik gabung, bahkan PKS sekalipun sekarang bergabung. Saya justru berpikir bahwa kelompok-kelompok radikal akan menjadi radikal karena mereka benar-benar sudah terpisah dengan pemerintahan. Mereka sudah menjadi oposisi yang sepenuhnya karena mereka merasa tidak diwakili oleh partai-partai politik yang ada, dan mereka juga mustahil mengharap pada PDIP yang jelas secara ideologis berbeda. Jadi apakah mungkin kelompok-kelompok radikal ini justru menjadi lebih radikal, lebih besar, dan memiliki pengaruh atau menambah akses terhadap orang-orang kalangan bawah dan menjadi lebih besar? Justru itulah salah satu kemungkinan yang terjadi, ya. Kenapa tadi saya katakan saya tidak punya keraguan sedikit pun terhadap Pak Prabowo sekarang ini, ya. Saya pastilah, saya merasa sangat yakin bahwa dia memang tidak menjadi Prabowo 2014 dan 2019, ya. Dia adalah seorang Prabowo baru yang kembali kepada hitohnya, yang aslinya kan. Aslinya dia adalah seorang yang tanda petik sekuler, tanda petik berpikiran terbuka, plural, rasional, plural, dan seterusnya. Tapi kan ada pertanyaan, taruhlah Anda itu adalah seorang yang pluralis, Anda adalah seorang yang percaya pada keberagaman, tapi Anda berani tidak melawan orang-orang yang merongrong Anda dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan, dengan ayat-ayat suci, dengan hadis, dan seterusnya? Itu pertanyaan besarnya. Pak Jokowi di periode pertama pemerintahannya kelihatannya belum terlalu berani untuk mengambil langkah semacam itu. Walaupun dia sebetulnya sudah menarik Menteri Agama yang berpikiran sangat pluralis, ya, Pak Lukman, ya. Pak Lukman itu kan ingat dulu di awal-awal pemerintahan sempat, saya kembali dulu ya ke zaman Jokowi nih sebelum masuk ke Prabowo, ya. Dia pernah membuat semacam MTQ Nusantara gitu loh, ya, yang jadi langgam Nusantara. Jadi Anda membawakan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan langgam Anda masing-masing, ya. Tapi kan gagal, ya, nggak jadi, ya. Jadi dengan kata lain saya mau bilang bahwa menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok tersebut memang tidak mudah. Jadi Pak Jokowi kelihatannya di periode pertama sudah mencobanya di awal, tapi ketika dia melihat bahwa this is too much gitu ya penolakannya, terus dia agak menjadi lebih lunak, ya. Yang lebih keras di periode kedua, dia membubarkan FPI, dia membubarkan HTI, dan kemudian berhadapan dengan KM 50 itu, dengan Rizik Sihab dan kawan-kawan itu. Tapi seperti saya katakan, sampai akhir masa kepemimpinannya, PR-nya belum selesai sebetulnya. Walaupun dia sudah punya juga Menteri Agama yang sangat progresif. Nah, harapan kita kan, kalau saja orangnya itu masih Jokowi, ini kalau saja ya, maka di periode 3 ini akan naik lagi, akan semakin berani dia membersihkan kelompok-kelompok radikal tersebut. Cuman masalahnya justru dia diganti oleh Prabowo. Nah, Prabowo kan kita nggak tahu, kita nggak punya track record gitu loh. Prabowo versus kelompok-kelompok Islamis ini. Sementara persis seperti yang Anda bayangkan, salah satu kemungkinannya adalah, walaupun kita nggak tahu ya, kita harus tunggu di dalam beberapa hari apa yang terjadi di Jakarta. Kalau Anies jadi didukung oleh PDIP, nah itu dia. Ya, kalau banyak orang bilang nggak mungkin. Tapi politik Indonesia sekarang ini memberi pelajaran kepada kita tentang apa yang kita sebut sebagai tidak mungkin, ya. Jadi the possibility of impossibility, ya. Kemungkinan terhadap ketidakmungkinan, ya. Itu bisa terjadi setiap saat, ya. Bisa. Sekarang kan ceritanya tentang yang undang-undang mau dibikin dalam hanya beberapa hari ini, ya. Yang juga sebetulnya itu mispersepsi. Tapi kembali ke tadi, ya. Nah, kalau ini terjadi, ya, Anies ketemu PDIP dan artinya akan didukung oleh kelompok-kelompok ini, jadinya akan seperti apa? Dan kalau ternyata Anies menang, jadinya akan seperti apa? Semakin juga kita tidak bisa jawab sekarang. Iya, sebagai not bahwa video ini dibuat ketika orang-orang berdemo di sana, di luar sana. Di Senayan.
Ya, karena memperdebatkan tentang DPR versus MK. Tapi itu nanti saja videonya juga entah diuploadnya kapan. Cuman ini juga kan semuanya serba nggak jelas ke depannya. Termasuk juga apakah kelompok-kelompok radikal itu juga akan berpihak pada satu kubu dan lain sebagainya juga kita tidak. Bisa boleh lanjutkan dulu nggak? Oh iya. Gini. Ya. Itu kan kita bicara soal kemungkinan. Tapi taruhlah cerita tentang Anies menjadi gubernur itu tidak akan terjadi. Jadi semua normal saja gitu ya. Kim menguat, Prabowo menguat, ini jalan dan kelompok-kelompok tersebut berada di luar kekuasaan. Ya. Walaupun saya akan katakan ya saya berharap orang seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan duet nih ya. Itu belajar juga dari pengalaman. Mari kita rangkul sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin dari kelompok-kelompok tersebut ada juga yang dirangkul, pakai PKS sudah masuk kan? Ya. Walaupun dari dulu saya selalu katakan kita seharusnya tidak menyamakan PKS dengan kelompok-kelompok 212 dan kawan-kawan, karena mereka berbeda dasarnya ya. Jadi masuknya PKS hanya mengurangi sebagian kekuatan tersebut. Jadi mereka akan terus ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah setelah apa yang dilakukan oleh Jokowi kemarin dengan menghabisi FPI, menghabisi Rizik, menghabisi HTI dan seterusnya, ya, bahkan yang Anda juga terus suarakan tentang Habaib itu apa? Ya, itu kan juga dihabisi kan dengan kata lain. Nah, apakah dengan begitu kalau kita orang yang optimistis kan bilang habislah mereka. Nah, disitulah letak kesalahan. Kalau kita punya persepsi semacam itu, disitulah mulai kesalahan kita. Karena ini adalah sesuatu yang sudah ditanam sejak kita kan berpikir tentang sebelum Orde Baru, berlanjut di reformasi, di awal reformasi dan seterusnya. Menghabisi kelompok tersebut dengan menghabisi organisasi formalnya atau mendelegitimasi para pimpinannya seperti Rizik dan kawan-kawan atau Bahar Smith dan kawan-kawan, itu sama sekali tidak boleh membuat kita tiba pada kesimpulan bahwa mereka sudah habis. Karena mereka ada di sana. Bahkan Anda sudah mengingatkan. Nah, mereka adalah seperti ini beda dengan PKI yang dulu dihabisi ya, karena dihabisinya PKI itu kan dihabisi secara gagasan dihabisi ya, tetap bertahan dalam bentuk barangkali buku-buku buku-buku usang gitu ya, tapi kan orangnya bahkan dibunuh, dihukum mati, bla 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 ya. Sehingga habisnya PKI menurut saya itu aja nggak habis ya. Tapi paling tidak kita akan katakan ya PKI itu hampir-hampir tidak berbekas jadinya karena kekuatan-kekuatan partainya itu orang-orang yang menjadi pemikirnya, penggerak masanya dan seterusnya itu emang semakin lama semakin nggak ada. Tapi kan kalau ini kan nggak begitu cara penghabisannya ya. Dia tetap ada, cuman organisasi dibubarkan, orangnya ditangkap, orangnya dibuat tidak lagi menjadi punya otoritas seperti di masa sebelumnya. Tapi gagasannya kan terus berkembang, terus beredar, terus bertahan, disebarkan melalui klaster-klaster yang tidak bisa diintervensi atau tidak mau diintervensi oleh negara kan. Dan kita memang tidak mau melakukan, negara ini tidak mau melakukan itu. Sehingga saya bisa melihat bahwa itu tetap akan bertahan. Orang akan bilang, tapi kan agar dia bisa bertahan, kan diperlukan power. Nah, ini yang menarik dengan Indonesia. Begini, kelompok-kelompok itu terus bertahan, menyebarkan ide-idenya melalui berbagai sarana yang mereka miliki, institusi mereka yang miliki, media yang mereka miliki, lembaga pendidikan yang mereka miliki, pengajian yang mereka miliki, dan bahkan medsos dan seterusnya. Dan mereka betul-betul sadar akan arti penting collective action, tindakan kolektif. Mereka tahu bahwa jumlah itu menentukan, dan itu mereka terus lakukan. Nah, secara politik ini menjadi sesuatu yang penting. Karena kayak sekarang nih calon-calon pilkada ini kan, ya kan buat mereka
nggak penting Anda tuh gagasan keislamannya seperti saya mungkin sebetulnya nggak sholat ya, Anda sholat misalnya, tapi terus saya akan merasa bahwa saya walaupun saya nggak percaya amat sama agama, cuman saya perlu dukungan dari orang-orang beragama ini. Nah, ketika si orang-orang beragama ini saya berusaha rangkul, mereka akan punya demand, permintaan dong, persyaratan. Antara lain, jangan biarkan ada gereja misalnya. Ya. Nah, si calon wali kota atau calon bupati atau calon gubernur ini, ya, lebih tunduk sama itu atau lebih tunduk pada perintah menteri agama. Ini yang terjadi sekarang ini kan. Menteri agama udah bilang itu harus dibuka, tetap nggak dibuka. Siapa yang melindungi? Kepala daerahnya setempat yang mengatakan udah biarin aja, ya, karena dia nggak ingin kehilangan suara. Dalam hal ini kan berarti kekuatan dari pemerintah itu tidak besar. Jadi ketika pemerintah menginginkan ini gerejanya jangan diganggu, tapi tetap diganggu dan ditutup, artinya pemerintahnya lemah di masa yang lampau. Lemah dalam artian mereka tidak punya mereka punya tentara, punya polisi, punya intel. Iya, mereka tidak mau gerakan itu karena memang barangkali harga yang dibayar dianggap terlalu mahal, ya, dan dianggap bahwa penindasan atau pelanggaran kebebasan ini tingkat prioritasnya masih tidak terlalu tinggi, jadi ya sudahlah, ya. Tapi prioritasnya gimana Pak? Ya bagi mereka nih, mereka yang berkuasa. Mungkin Pak Jokowinya enggak. Tapi kan Pak Jokowi adalah seorang presiden, dia bukan seseorang yang punya jangkauan tangannya ya tidak sejauh sampai dia ngatur sebuah gereja di Banten gitu kan. Nah, orang-orang di antara Pak Jokowi dengan gereja di Banten itu kan ada banyak. Nah, orang-orang semacam ini yang merasa bahwa ya ini masalah, tapi ya udahlah kita harapkan ini mereda dengan sendirinya, dan kita tidak ingin terlalu jauh mengorbankan atau melahirkan risiko-risiko yang tidak bisa kita tangani nantinya. Ya, makanya mereka tidak mengambil keputusan-keputusan yang terlalu tegas, walaupun barangkali misalnya begini, kan Kapolrinya adalah seorang Kristen, ya tapi kan Pak Listio ya, Pak Listio ini kan harus mempertimbangkan ada begitu banyak variabel yang tidak sepenuhnya dia kontrol. Nah, keraguan-keraguan semacam inilah selama ini menjadikan praktek-praktek pelanggaran kebebasan yang tadi kita bicarakan terus berlanjut karena orang tidak berani secara orang yang punya otoritas ya, tidak berani secara tegas menanganinya, ya. Mestinya betul yang dibilang, bayangkan ada sebuah gereja dilarang, ini bertentangan dengan atau diduduki atau digeruduk, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kan. Dalam beberapa kasus ada sih yang ditangani terus ditangkap gitu ya orang-orangnya, tapi ini terus berlanjut, sehingga orang siapapun di seluruh Indonesia ini atau di daerah-daerah di mana kelompok-kelompok yang radikal ini hidup merasa bahwa iya, kadang negara ini akan mengambil tindakan, tapi lebih sering tidak. Maka risikonya menjadi tambah kecil untuk bertindak agresif semacam itu. Nah, yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa memang tidak mudah untuk meramalkan akan menjadi seperti apa. Kenapa? Karena kekuatan ini akan terus berada di bawah sana, dan dia akan bertemu dengan calon-calon kepala daerah atau para kepala daerah yang sudah terpilih berkat dukungan mereka yang juga bersikap tidak tegas terhadap tindakan-tindakan agresif ini. Sementara kita juga belum punya keyakinan tentang akan seberapa tegaskah orang seperti Prabowo menangani hal-hal semacam ini. Jadi Bapak belum punya gambaran ke depan sampai sejauh yang Bapak kenali pada Pak Prabowo dan pada timnya dan koalisinya, Bapak belum bisa menduga apa yang akan terjadi? Nggak bisa dalam arti, saya percaya Pak Prabowo itu pada dasarnya adalah anti radikalisme semacam itu, dan dia tentara, dia berpikir ini harus tegas, tapi dia hanya salah satu aktor, atau bersama Pak Jokowi 2 aktor, bersama Gibran 3 aktor gitu ya. Di antara sebuah kumpulan orang-orang yang sudah hidup dalam sebuah
kita sebut saja tradisi lah ya, atau sebuah sistem yang sudah bertahan selama belasan puluhan tahun, yang orang-orang yang berada di dalam sistem tersebut selalu punya pertimbangan tentang risiko yang harus diambil. Orang-orang ini bukan orang-orang jahat, orang-orang ini bukan orang-orang yang penakut, tapi orang-orang ini memang harus berpikir jangka panjang. Kalau kita ambil tindakan tegas terhadap kasus ini, ya, apa harga yang harus kita bayar? Sementara sistemnya itu kan banyak orang. Misalnya Anda terpilih sebagai salah satu orang di dalam sistem itu, Andanya sih mau melakukannya dan Anda merasa harus melakukannya, tapi kemudian datanglah saya bilang, gini loh Pak, ini kita yang menjadi yang harus membayar dari apa yang Anda lakukan ini kami semua, tolonglah. Hal-hal semacam itu. Terkait dengan obrolan barusan itu, sebenarnya ada satu fenomena sekarang yang cukup menarik, Pak. Jadi di atas, di kalangan elit itu Pak Prabowo mengumpulkan koalisi dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Dan di bawah juga ada yang unik, yaitu kelompok sekarang itu terbentuk kelompok-kelompok anti habaib atau anti gagasan-gagasan habaib, dan itu mempersatukan kelompok-kelompok yang dulu saling serang. Misalkan sebagian orang NU dengan yang kita sebut Wahabi itu, atau kelompok Sunnah atau kelompok Salaf dan yang semacam itu mereka tuh selalu bertikai dulu. Ya. Sekarang setelah ada habaib, mereka itu walaupun dengan latar yang berbeda dan motif yang berbeda, mereka menyerang pihak yang sama. Ya. Begitupun dengan kelompok-kelompok yang menarik. Iya. Kelompok yang liberal, kelompok yang plural bergabung bersama mereka. Ya kan seharusnya musuhan, secara gagasan itu musuhan. Tapi mereka sekarang bersatu dengan latar yang berbeda untuk menyerang kelompok habaib ini. Ya. Yang liberal tentu saja menentang otoritas dari habaib ini, yang NU menentang kewali songoan yang digugat, dan kemudian yang Wahabi tentu saja menolak khurafat-khurafat yang berkembang di kalangan habaib itu. Ini apakah ini juga akan digunakan oleh kelompok-kelompok atas, dimanfaatkan, atau ini menjadi sesuatu yang sepenuhnya terpisah dengan fenomena elit di Indonesia? Nggak pernah bisa terpisah. Ini kebetulan Anda memang barangkali adalah seorang pengamat yang jeli melihat perkembangan tersebut. Barangkali, saya nggak tahu, ya. Anda kan tadi katakan seolah-olah ada sebuah dua dunia yang berbeda. Kalangan elit bikin pertemuan, ini juga bikin pertemuan atau pertemuan virtual macam-macam kan. Nah, elitnya terlibat nggak di bawah sana? Barangkali untuk sementara tidak kan. Barangkali. Ini saya nggak tahu persis. Apa yang Anda sampaikan ini betul-betul buat saya, oh begitu ya, gitu ya. Nah, apakah kaum elit ini terlibat di bawah? Barangkali belum. Tapi barangkali tidak, tapi saya akan lebih baik menggunakan kata belum. Karena begitu mereka tahu bahwa oh ini adalah sebuah kekuatan yang sangat bisa dimanfaatkan, pasti ya sebagian dari elit atau mudah-mudahan bahkan sampai Pak Prabowo sendiri merasa perlu untuk let's jadikan mereka join kita, ya. Tapi kan ini adalah sebuah fenomena yang sekarang menurut saya itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah fenomena yang berusia panjang. Iya betul. Ya begitu habaibnya habis gitu ya, atau berkurang lah legitimasinya, apakah mereka akan terus bertahan nih? Misalnya membayangkan orang liberal, NU dengan siapa? Wahabi, ya. Itu kan agak, ya kalau untuk kepentingan sesaat sih iya aja ya. Tapi kalau untuk kepentingan jangka panjang sih bisa kita ragukan ya daya tahannya. Nah, sehingga ini akan sangat bergantung kepada sejumlah kondisi lagi. Apakah persatuan sementara ini akan dimanfaatkan secara bijak nih oleh, kalau saya jadi kalangan itu dan saya bisa sekarang mulai duduk sama-sama, saya bayangkan misalnya saya duduk sekarang dengan Rhoma Irama gitu ya, dengan dari Wahabi siapalah gitu ya, dan sama-sama ngomong tentang habaib. Nah, mau nggak ini dimanfaatkan pertemuan-pertemuan yang sebetulnya semula dilakukan dalam rangka mengopos si habaib ini menjadi sebuah koalisi yang bisa kita manfaatkan untuk jangka yang lebih panjang. Ini saya nggak terlalu yakin. Ya. Mungkin membantu sih untuk sementara untuk saling mengenal. Oh, Ade Armando itu ternyata
orangnya lumayan baik ya gitu ya. Ade Armando juga bilang, oh Rhoma Irama tuh quite friendly lah gitu ya, masih bisa diajak ngomong, udah apa saling tukar nomor, saling undang dan segala macam. Tapi kan kita sadar bahwa di bawah itu, di belakang itu semua, kan ada persoalan tentang ideologi, tentang paradigma yang dipakai dalam memahami agama. Sebagai contoh begini, kalau Anda adalah seorang Islamis, saya menggunakan istilah-istilah yang biasa saya pakai ya. Jadi orang yang betul-betul percaya pada, oh iya Al-Quran dan hadis dan sunnah dan kesepakatan ulama itu memang harus kita jalankan. Itu kewajiban, ya. Untuk sementara saya masih bisa bekerja sama dengan Ade Armando yang basis agamanya tuh sekuler sebenarnya, tapi kita sama-sama ini melawan kaum habaib. Tapi kalau untuk jangka panjang, mereka pun udah sadar bahwa kita nggak bisa nih terus-menerus seperti ini, karena dia akan menolak apa yang kita ingin lakukan dengan mengislamisasikan Indonesia, ya. Teman-teman NU itu NU yang progresif ya, NU progresif itu ya sekarang aja ke Israel gitu kan. Kan jadi maksud saya adalah ya ini kayak persekutuan sesaat yang setiap saat harus kita pertanyakan seberapa tahan mereka itu bisa dijalankan. Ya. Dan disinilah menurut saya menjadi penting nih. Saya tidak pernah berlebihan kalau saya memuji Anda ya. Saya merasa bahwa orang seperti Anda adalah tipe-tipe orang yang bisa memberi jawaban buat negara ini. Ya, saya berharap lebih banyak guru gembul lainnya. Kenapa? Karena gini, jelas sekali Anda itu paham Islam. Ya, Anda bisa merujuk kepada sejarah, Anda bisa bercerita tentang sejarah, Anda bisa bercerita tentang ayat, asbabun nuzul dan seterusnya kan? Ya, sesuatu yang bagi orang seperti saya nggak saya kuasai sama sekali. Ya, jadi orang seperti Anda, kenapa penonton Anda begitu banyak dan saya bersyukur karena itu adalah karena orang-orang itu melihat Anda tuh punya otoritas untuk mengucapkan itu, menyampaikan itu kepada mereka. Dan orang bisa melihat Anda, si guru gembul itu nggak punya kepentingan politik apa-apa loh katanya. Ya, ini dia independen lah, free thinker kata orang kan. Nah, sekarang bayangkan kalau ada orang seperti Anda dan Anda mengutarakannya lewat media sosial secara terus-menerus. Anda nggak berpikir tentang profit, Anda nggak berpikir tentang apa yang Anda akan peroleh dari apa yang Anda lakukan, dan itu terus menerus muncul setiap hari, itu akan menjadi counter, menjadi lawan, menjadi jawaban terhadap penyebaran pikiran-pikiran yang ya saya akan katakan sebagai sempit, sebagai picik dan seterusnya. Karena ini kita betul pertarungannya apa dalam istilah Islamnya, pertarungan ide atau Ghuzul Fikri. Ini kan betul-betul Ghuzul Fikri yang sesungguhnya ya sekarang ini ya, pada saat masing-masing pihak bisa bicara apa adanya dengan menggunakan media yang daya jangkaunya bisa 1 juta, 2 juta atau 100.000, 200.000 gitu kan. Nah, menurut saya hasil akhir dari pertarungan di tahun 2024-2029 misalnya gitu ya, itu sangat akan dipengaruhi oleh keberhasilan pertarungan di Ghuzul Fikri ini. Saya sebenarnya bagian yang membuat saya bangga itu untuk diri saya sendiri, seperti yang tadi Pak Ade bilang, adalah karena saya sampai sejauh ini alhamdulillah berhasil berkolaborasi, membangun koneksi dan komunikasi dengan Bapak, di sisi lain dengan Pak Rocky, dengan dengan Pak Abraham Samad kemarin. Jadi kita bertemu terakhir itu saya dari Pak Abraham Samad. Anda bilang waktu itu. Kemudian dengan kelompok-kelompok ateis saya bisa bergabung, dengan pesantren-pesantren NU sampai sekarang saya masih berkolaborasi, dengan orang Muhammadiyah masih. Ya alhamdulillah, bahkan kemarin diundang sama orang-orang Kristen di tempat mereka. Jadi alhamdulillahnya ternyata kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling berinteraksi, dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Dengan Pak Ustadz Felix Yao
Ya. dengan kelompok-kelompok yang disebut Wahabi dan sebagainya masih berhubungan akrab. Cuman, nah ini kepada Bapak nih, di antara kelompok-kelompok yang dimaksud itu, menurut Bapak, mana yang paling harus diwaspadai untuk bisa mempertahankan keberagamaan dan keberagaman di Indonesia? Mana kelompok yang paling harus diawasi, tanda kutip? Ya, susah menjawabnya, tapi kan gini, sebetulnya kalau saya sendiri kan sebetulnya orang yang terus terang saya adalah seorang Minang gitu ya, yang dibesarkan dengan cara yang sangat sekuler, ya. Tapi saya punya ketertarikan untuk mempelajari Islam melalui bacaan, melalui diskusi dan seterusnya. Jadi saya itu bukan ahli Islam, saya harus katakan itu ya. Jadi kalau ada pendapat, kalau saya akan menyampaikan pendapat saya, itu pendapat saya, bukan karena ajaran apapun gitu ya. Nah buat saya, kalau saya selalu adalah ancaman terbesar adalah datang dari kelompok-kelompok yang pertama-tama ya. Mereka percaya bahwa kita harus menjadikan negara ini negara Islam. Kalau ada masalah ya. Bukan kalau ada masalah. Kalau ada yang harus kita identifikasi. Kalau itu tidak berarti kita tidak jadi teman. Tentu aja kita harus menghormati ya. Kalau ada orang yang berpikiran semacam itu. Tapi kalau pertanyaan Anda, perlu nggak itu diwaspadai? Menurut saya perlu. Yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Atau menjadikan hukum Islam ini dijadikan hukum di Indonesia yang mengatur kita di sini. Karena orang-orang semacam ini biasanya ideologis, ya. Itu sudah menjadi kepercayaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan sekarang ini adalah bagian dari sesuatu yang mereka anggap sebagai proses sementara. Biar gimana pun mereka akan berusaha menggolkan tujuan itu. Di situ yang jadi masalah dengan saya harus menghormati Anda, tapi saya tahu tujuan Anda ini buat saya nggak setuju. Karena kadang mereka menunggangi demokrasi juga kan. Persis. Mau nggak mau, tapi kan saya nggak bisa menuduh itu. Ya, Anda barangkali saya bilang ya Anda setuju sama demokrasi, tapi pada dasarnya Anda itu memang punya persoalan dengan saya, maksud saya adalah karena Anda ingin agar si aturan-aturan ini dilakukan sesuai dengan apa yang Anda percaya sebagai hukum Tuhan. Paling gampang adalah soal pertarungan. Jadi gini, ini saya kasih contoh ya. Dulu itu saya itu semula di kampus dianggap sebagai di UI waktu saya mahasiswa, dianggap sebagai aktivis Islam. Bukannya emang PKS kan Bapak? Nggak pernah masuk PKS. Nggak pernah. Tapi saya mendukung teman-teman PK dulu. Oh iya, PK. Pada saat PK ya, saya mendukung PK. Saya tidak pernah bergabung dengan gerakan tersebut ya. Dan mereka mengapresiasi saya mengapresiasi mereka. Tapi pelan-pelan terjadi perenggangan antara lain akibat hal-hal sederhana seperti mengucapkan selamat Natal. Ya, maksud saya adalah mereka sangat percaya bahwa itu nggak boleh. Dan orang yang melakukannya memang orang yang tidak setia, tidak patuh pada ajaran Islam. Dalam hal lainnya kita sama-sama anti korupsi misalnya gitu ya. Tapi begitu hal semacam itu nggak cuma tentang selamat Natal ya, tentang berteman dengan orang Kristen misalnya kan. Itu kan juga jadi masalah buat mereka. Jadi ini yang membuat saya atau mereka sangat percaya bahwa ya misalnya pengharaman buat saya ini misalnya gini, taruhlah babi itu haram, tapi menurut saya babi itu adalah sebuah makanan yang seharusnya bisa disediakan secara terbuka walaupun dengan catatan ini babi gitu kan. Mereka kan nggak bisa begitu, buat mereka enggak ya, sehingga ketika akhirnya perpecahan utamanya terjadi ketika ya tadi Natal saya sebut sebagai salah satu contoh gimana mereka kecewa sekali dan marah dan kemudian mengatakan Ade Armando itu bukan Islam gitu ya. Sampai begitu ya. Dan juga gara-gara ucapan itu ya. Iya, ketika terjadi konflik Ambon misalnya. Buat saya itu konflik yang menyedihkan
yang tidak boleh terjadi. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang Islam harus melawan orang Kristen. Karena buat saya poinnya bukan Islam lawan Kristen. Itu adalah sebuah tragedi, adalah sebuah konflik yang bahkan belakangan saya sadari itu memang didesain ya. Sehingga kita harusnya tidak memandang Kristen sebagai musuh. Kristen sama Islam sama-sama korban, dan gimana caranya agar kita bisa bertemu di tengah dan mulai meninjau ulang, mempelajari kembali bagaimana kita bisa merukunkan dan kita bisa hidup bersama-sama kembali setelah walaupun sudah jatuh korban seperti itu. Itu yang saya katakan, itu semua bermula dari cara pandang, dari apa yang mereka yakini sebagai siapa itu Kristen, siapa itu Islam. Dan itu datangnya dari sebuah nilai-nilai dasar, bukan nilai, pengetahuan dasar, paradigma lah, saya gunakan istilah yang lebih besar gitu, tentang agama, tentang apa itu Islam, apa itu Kristen, dan seterusnya. Nah, buat saya, kalau saya kenal dengan seseorang yang saya anggap baik, tapi di dalam bayangannya dia tetap percaya bahwa kita harus menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang menjalankan hukum Islam, ya, syariah. Pada saat itu saya harus mengingatkan diri saya harus hati-hati. Dan kalau dia sedang melakukan gerakan, mungkin itu gerakan yang nantinya harus saya tentang. Itu yang paling sederhana menurut saya. Sejauh mana dalam pikiran Bapak, atau sebanyak apa orang-orang yang punya ideologi sama seperti Bapak itu? Jadi yang bahwa seperti saya atau yang seperti Bapak, yang bahwa ancaman terbesar dari kelompok-kelompok radikal yang harus diwaspadai adalah ketika tuntutan mereka adalah mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau negara menerapkan syariah Islam. Bapak menilai, ini penilaian pribadi aja, masyarakat ini tentu saja terbelah. Nah, yang bagian pro ke Bapak ini lebih besar, lebih sedikit, atau seimbang di Indonesia? Ya. Saya duga lebih besar, atau harapan saya. Saya duga, maksud saya begini, karena gini, kan Anda mungkin pernah lihat ya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan betapa tingginya jumlah persentase orang Indonesia atau anak muda yang mendukung pemberlakuan hukum Islam, kan? Tapi saya duga itu ada kaitannya dengan bahwa mereka nggak paham apa yang sedang mereka apa yang ditanyakan kepada mereka. Jadi bisa jadi mereka itu mengatakan, oh ya saya dukung gitu ya, saya dukung untuk pemberlakuan. Itu lebih karena merasa mereka bersalah kalau saya bilang nggak dukung, takut dosa. Ya jawabnya dukung ya. Tapi serius lo mau diberlakukan, ya mau betul-betul lo mau, kamu bersedia kita jadi negara seperti Iran misalnya. Kalau udah gitu barangkali mereka akan bilang ya nggak gitu maksudnya, tapi ya Islam penting lah gitu. Saya baru aja dapat tuh informasi tentang penelitian terakhir dari Pew Research. Dengar kan? Iya. Indonesia nomor 1. Iya. Ya, Paling religius. paling religius sedunia. Iya. Tapi saya duga itu karena ditanya pertanyaan ini. Menurut Anda Islam agama itu adalah sesuatu yang harus menjadi pedoman hidup nggak? Iya, tentu saja. Apakah Anda melakukannya kan kita nggak tahu. Saya duga ya enggak. Ini kan sama aja dengan mengatakan sholat itu wajib nggak? Wajib. Anda sholat nggak? Enggak. Itu ada dua hal yang berbeda. Nah, tapi kembali ke tadi, karena Anda tanya, kalau ditanya sih, atau saya duga sebetulnya mayoritas orang Indonesia itu tidak terlalu nyaman dengan itu. Saya duga ya. Tapi masalahnya doktrin yang mereka peroleh selama ini membuat mereka merasa bersalah bagi mereka untuk tidak mendukung gagasan semacam itu. Nah, saya merasa bahwa ya Anda kan juga pasti mengalaminya ya. Gimana kita bicara tentang apa yang kita yakini kebenaran dalam Islam,
tapi bertentangan dengan apa yang mereka yakini, dan kita akan diserang luar biasa di komen-komen dan segala macam. Iya. Dan itulah saya merasa bahwa mereka itu memang punya, dari komunitas tersebut, dari masyarakat tersebut, ada bagian-bagian orang-orang yang memang merasa wajib atau ditugaskan atau dibayar bahkan, tapi saya rasa bukan dibayar, tapi merasa wajib ditugaskan untuk memerangi orang-orang seperti kita. You have to fight them gitu loh. Itu menjadi bagian dari jihad mereka. Sehingga orang-orang yang biasa-biasa aja akhirnya akan memilih untuk diam saja, tidak akan mendukung, tapi juga tidak akan menyerang, dan menganggap bahwa ya sudahlah gitu kan. Ya misalnya kayak yang mengeroyok saya itu adalah orang-orang yang menurut saya sebetulnya nggak Islam amat, artinya pemahaman keislamannya juga barangkali ya, bahwa dia mengeroyok saya aja udah menunjukkan bahwa sebenarnya Islam mereka tuh dangkal banget gitu ya. Tapi kan mereka dipengaruhi oleh mungkin gitu ya patron-patron mereka yang mengatakan Ade Armando itu, mungkin Anda juga guru gempul itu ngomongnya aja dia Islam gitu ya. Dia itu pengkhianat bla bla bla. Sehingga kembali ke tadi, saya sih percaya Indonesia itu mayoritasnya lebih terbuka ya. Dan sekarang saya melihat misalnya gimana orang bisa lebih terbuka bicara tentang ya tadi si Habib gitu ya. Kan itu kan kayak karena ada orang-orang seperti Anda atau Rhoma Irama atau apa gitu ya, ngomong terus iya ya gitu ya. Terus atau siapa orang NU itu yang bikin penelitian itu? Oh, Pak Al-Bantani itu siapa? Ya, siapa namanya? Ya itu Pak Imaduddin. Pak Imaduddin kan, Pak Imaduddin ngomong, ya. Anda ngomong, siapa ngomong, akhirnya banyak orang yang ngomong. Rhoma Irama pun merasa harus ngomong kan. Saya rasa itulah sesungguhnya Islam yang di Indonesia sesungguhnya seperti itu. Ya. Nah masalahnya memang kita tidak memberi kesempatan bagi diskusi-diskusi tentang Islam secara terbuka dilakukan. Ya, kan menurut saya seharusnya Majelis Ulama Indonesia salah satu kewajibannya itu dong. Iya betul. Mereka belum. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Antara lain kenapa? Karena takut kalau itu mereka lakukan, mereka kehilangan posisi di sana. Kayak tadi lagi logikanya. Betul. Wali kota ini membiarkan ada gereja ditutup karena kalau gue larang, ya penutupan itu gue larang, efeknya apa terhadap posisi saya sebagai wali kota? Nah ini Majelis Ulama, anggota Majelis Ulamanya bilang bahwa saya duga ya, ya udahlah biarin aja. Iya. Tapi ini kan penindasan. Iya sih, tapi kita harus paham bahwa para ulama Indonesia itu barangkali belum cukup terbuka. Akhirnya dibiarkan terus-menerus. Tapi kalau kita mau jujur secara terbuka, saya percaya mayoritas orang Islam itu lebih cenderung untuk mendukung gagasan-gagasan yang lebih toleran, yang terbuka, yang itu dalam pandangan saya ya. Atau harapan saya lah. Sebelum video ini di-upload, mungkin saya sudah mengupload duluan kritik saya atas ulama di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya arah kritik saya itu adalah kalau mereka benar-benar ulama, kenapa kemaksiatan di Indonesia masih jalan? Korupsi, penipuan, judi online dan sebagainya. Seakan ada dan tiadanya ulama itu tidak berdampak dibandingkan dengan misalkan negara-negara Eropa yang sekuler dan ateis, tetapi mereka bisa. Tapi anggaplah, ini mah pertanyaan terakhir Pak, karena kita sudah cukup lama, tapi pertanyaan terakhir ini buat Bapak, seandainya nih, yang paling Bapak khawatirkan justru itulah yang terjadi, di mana kelompok-kelompok yang Bapak sebut radikal dan sangat itu kemudian benar-benar mampu mengubah Indonesia menjadi negara berbasis pada agama. Apa yang Bapak lakukan? Jadi ini pertanyaan yang penting menurut saya. Gini, justru karena saya merasa bahwa itu mungkin terjadi. Karena itulah saya merasa dengan resiko apapun itu harus dilawan. Ini sebelum ini terjadi ya. Orang tuh bertanya kepada saya, ngapain sih Anda itu ya melakukan itu? Dan saya rasa Anda juga mengalami itu. Tapi buat saya adalah orang yang pernah hadir di konferensi di Bangladesh, di Pakistan, di Swedia, di segala macam ya, membicarakan agama. Jadi kayak hak asasi, demokrasi, religion, bla 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 ya. Saya itu merasa bahwa
kita tuh sangat beruntung dibandingkan negara-negara yang tadi saya sebut, even India gitu ya. Ini kita belum bicara tentang Afrika dan seterusnya. Karena mereka itu betul-betul hidup dalam Irak, Suriah dan seterusnya. Mereka hidup dalam sebuah sebuah masyarakat di mana kebebasan itu tidak dihargai. Dan akibatnya ya jumud, beku cara berpikirnya. Kapan ya? 10 tahun yang lalu barangkali atau lebih dari itu. Saya pernah ingat sekali ada seorang perempuan Pakistan yang sekolah di Amerika dan bilang, setelah saya cerita tentang Indonesia, ini tahun 2014 loh, masih ada Rizik gitu. Terus cerita dan segala macam, dan dia juga baca tentang Indonesia dari media asing. Dia bilang, Ade Armando, Anda harus bersama-sama teman-teman Anda mencegah Anda tuh jangan jadi kayak kami dan kayak jadi Bangladesh. Itu kan negara Asia Barat yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari kita kan. Asia Selatan. Iya, Asia Selatan. Jangan pernah membiarkan, karena Anda nggak pernah tahu betapa menderitanya hidup kami sebetulnya. Anda nggak boleh bicara secara bebas. Anda bisa dihukum honor killing, kalau Anda pernah dengar yang dibunuh karena harga diri keluarga ya. Ya. Dan padahal itu orang-orang pintar Pakistan ya. Kan banyak sekali orang pintar. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. You have to fight, dia bilang. Dan karena itu saya merasa bahwa iya, kita harus fight. Jadi apa yang Anda lakukan dengan membongkar habaib dan seterusnya harus dilakukan, karena bertahun-tahun sudah, berbelas tahun atau saya nggak 10 kali. Tapi kapan sih habaib itu mulai muncul di Indonesia? Fenomenanya setelah reformasi. Setelah reformasi kan. Tapi kita membiarkan kayak dulu kita membiarkan FPI tumbuh sampai akhirnya kita punya presiden seperti Jokowi yang kita merasa bahwa dia akan mendefend kita, maka kita menjadi berani bicara sama mereka kan. Bahwa mereka kemudian menggugat kita, mengajukan kita ke pengadilan, mengeroyok kita, itu ada the price that we have to pay, harga yang harus kita bayar. Ya, tapi kita harus sama-sama melawan itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, tapi bagaimana kalau akhirnya tetap mereka menang? Jawabannya kita lawan.